Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Walaupun pada pembelajaran daring pada saat ini, kita harus tetap semangat dalam belajar ya. Ya, Bu. Coba lihat dulu tempat duduknya. Kalau misalnya belum ada yang rapi, tolong dirapikan. Dan coba lihat di bawah. Misalnya ada sampah, tolong diletakkan di tempat sampah, dibuang ya. Nah, baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Nak Sabta dipimpin doanya. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Baiklah, sebelum kita memulai materi, Ibu akan mengabsen dulu ya. Sri Rayu Tanjung, Hadir, Bu. Sri Ramadhani Lubis, Hadir, Bu. Sartika Dewi Putri Purba, Hadir, Bu. Siti Purnama, Hadir, Bu. Syafa'atul Husna, Hadir, Bu. Safra Farisi, Sapra, hadir. Tita hadir sama ya. Alhamdulillah anak ibu hadir semua pada hari ini. Semoga kita diberikan kesehatan setiap harinya ya. Baiklah, ada yang masih ingat materi kita yang minggu lalu apa? Ayo tunjuk tangannya, siapa yang ingat? Ada yang ingat? Nggak ada, Nak? Ya, nggak ada yang ingat ya. Baiklah, materi kita pada minggu lalu yaitu mengenai perilaku terpuji. Nah, pada pertemuan hari ini, materi pembelajaran kita yaitu mengenai hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu agar anak ibu mampu memahami pengertian apa itu hasad, apa itu dendam, apa itu ghibah, apa itu fitnah, dan apa itu namimah. Nah, dan yang kedua yaitu agar anak ibu dapat menyebutkan dalil mengenai hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Dan selanjutnya anak ibu dapat menyebutkan contoh dari hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Dan anak ibu tahu cara menghindari perilaku tersebut. Nah, baiklah. Di sini ibu akan menyuruh anak ibu semua mengamati sebuah gambar. Ya, coba lihat pada gambar yang pertama itu. Coba buka, Nak, gambarnya, Nak. Kira-kira pada gambar pertama itu menunjukkan apa ya? Ayo, siapa yang tahu? Tunjukkan tangannya. Ada yang tahu? Nggak ada ya? Coba Siti Purnama. Gambar apa itu kira-kira, Nak? Perilaku apa itu? Dia ini, Bu, iri sama kawannya, dapat nilai bagus. Kira-kira itu menunjukkan perilaku apa itu, Nak? Perilaku hasad ya, Bu? Iya, pinter. Beri aplaus kawannya. Nah, coba lihat pada gambar yang kedua. Ada yang tahu itu gambar apa?
Gambar apa itu, Sartika? Sartika, tahu nak gambar apa itu? Sepertinya berantem, Bu. Apa nak? Berantem, Bu. Oh iya. Menunjukkan perilaku apa itu nak? Dendam, Bu. Ya, siapa yang jawab tadi? Husna, Bu. Oh iya, Husna. Pinter buat Husna. Tepuk tangannya buat Husna. Baiklah, selanjutnya itu gambar ketiga. Coba buka nah gambar ketiga. Gambar ketiga dan keempat. Coba perhatikan gambarnya ya. Ada yang tahu itu gambar apa? Ada yang tahu ya? Nah, jadi pada gambar ketiga itu menunjukkan orang yang sedang mengejek temannya. Contohnya gini, ih tengoklah itu, gendut kali tuh si kawan itu. Nah, jadi itu menunjukkan perilaku apa? Itu ghibah karena dia menjelekkan, karena dia menceritakan orang lain. Nah, yang keempat itu ada gambar menceritakan orang lain. Jadi dia itu menunjukkan perilaku yang perilaku fitnah. Nah, yang terakhir itu ada gambar 5 yaitu, ayo ada siapa yang tahu gambar 5? Ini Bu, yang orang berantem-berantem ini Bu, jatuh-jatuh. Iya. Iya nak, betul nak. Apa itu nak kira-kira nak? Lagi ngapain mereka? Lagi berantem tadi kan? Tawurannya Bu. Iya, jadi menunjukkan sikap apa itu nak? Apa Bu? Nggak tahu Bu. Tahu. Nah, jadi itu menunjukkan sikap namimah. Oh, namimah. Nah, yang pertama yaitu, baiklah Ibu akan menjelaskan dari keterangan gambar tersebut ya. Baiklah nak, yang pertama itu tadi ada hasad atau dengki. Nah, jadi hasad itu adalah perasaan yang tidak senang terhadap orang lain yang mendapatkan nikmat Allah. Artinya itu, dia iri hati jika melihat orang lain hidup senang. Contohnya ini, contohnya kisah Nabi Adam alaihissalam, iblis tidak senang. Iblis mempunyai sifat iri hati. Kenapa? Karena dia iri melihat malaikat bersujud sama Nabi Adam alaihissalam. Dia merasa, si iblis ini merasa kalau misalnya dia yang paling terhormat. Nah, jadi adapun dalil tentang hasad atau dengki yaitu, ayo siapa yang tahu dalil tentang hasad atau dengki? Tunjuk tangannya. Ada yang tahu? Husna? Tahu nak? Iya, Bu. Ya, coba sebutkan nak dalil tentang hasad. Dalil tentang hasad. Ya, hadis lah, hadis. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatabah. Yang artinya, jauhkanlah dirimu dari sifat dengki karena dengki itu memakan semua kebaikan sebagaimana api menghanguskan kayu bakar. Ya, terima kasih nak. Nah, jadi pada hadis tersebut kita dapat ambil kesimpulan bahwasanya kita harus menghindari sifat dengki. Kenapa? Karena akan membakar semua pahala yang ada pada diri kita. Nah, kenapa Bu bisa timbul sifat hasad? Karena kita tidak bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Dan karena ada perasaan tidak senang kepada orang lain. Nah, kemudian adanya perasaan yang tinggi hati. Kira-kira pada materi hasad ini ada yang bertanya? Tidak ada, nak? Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang dendam. Ayo, siapa yang tahu pengertian dendam? Tunjuk tangannya. Ada yang tahu? Ada yang tahu ya? Nah, jadi
Dendam itu artinya berkeinginan untuk membalas rasa sakit hati. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling pendendam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Apa Bu? Kenapa bisa timbul dendam itu Bu? Karena misalnya karena ada rasa sakit hatinya. Nah, dia ingin melampiaskan kepada orang lain. Nah, selanjutnya yaitu khibah. Ada yang tahu arti khibah? Tunjuk tangannya. Sri Ramadhani tahu nak apa arti khibah nak? Tahu nak Sri arti khibah? Nggak tahu? Iya. Jadi khibah itu yaitu menceritakan kejelekan orang lain atau menggunjing aib orang lain. Dalilnya terdapat pada surah Al-Hujurat ayat 12. Siapa yang bisa bacakan? Maksudnya siapa yang tahu dalilnya? Nggak ada yang tahu ya? Jadi, dalil artinya yaitu pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ghibah ialah apabila engkau menyebutkan perihal saudaramu dengan sesuatu yang tidak disukai olehnya. Kenapa Bu bisa timbul ghibah Bu? Karena ingin menghilangkan rasa marah. Nah, yang kedua yaitu karena menganggap orang lain itu rendah dan hina. Nah, selanjutnya yaitu mengenai tentang fitnah. Fitnah yaitu perkataan yang bermaksud menjelekkan orang seperti menodai nama baiknya dan merugikan orang lain. Adapun dalilnya terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah. Ayo, siapa yang tahu? Nggak tahu ya. Jadi terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 217. Baiklah, Ibu akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Yang artinya, sedangkan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Sungguh ngeri ya, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Kenapa Bu bisa timbul fitnah? Apa penyebabnya Bu? Karena yang pertama yaitu berupa tekanan orang dan pihak lain. Yang kedua yaitu berupa anak dan harta. Yang ketiga yaitu berupa hukuman. Nah, yang terakhir yaitu ada yang namanya namimah. Ada yang tahu pengertian namimah? Tita, apa itu pengertian namimah, Nak? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Nah, namimah itu artinya mengadu domba, menyampaikan sesuatu yang tidak disenangi. Nah, adapun dalilnya pada Quran surah Al-Humazah. Ayo, siapa yang tahu? Dalilnya. Saya, Bu. Kira tahu? Nah, coba Nak bacakan Nak dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah, yang artinya celakalah bagi orang pendusta dan pencela. Ya, terima kasih Nak. Jadi wailul likulli humazatil lumazah, yang artinya kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Pengumpat itu bagaimana? Itulah orang yang suka mengadu domba. Contohnya bagaimana? Misalnya Ira punya sahabat gitu kan. Ira tidak senang melihat sahabatnya itu bahagia. Jadi dia mencari celah supaya bisa menghancurkannya. Nah, kenapa bisa timbul Bu sifat namimah ini? Karena adanya perasaan tidak senang terhadap orang lain. Nah, yang kedua itu kan ada sifatnya dengki dan iri hati pada diri kita. Dan yang ketiga yaitu gemar berbicara berlebihan. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya dari 4 materi tadi? Ada yang ingin bertanya, Nak? Nggak ada, Nak? Tidak, Bu. Ya, nggak ada ya. Baiklah, di sini Bu akan membagi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu ada Tika, Husna, dan Ira.
Kelompok 2 yaitu Ayub dan Pure. Kelompok 3 yaitu Tita dan Sabta. Baiklah, Ibu kasih 5 menit waktunya untuk mendiskusikan tentang dampak negatif perilaku hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah, dan cara menghindari perilaku tersebut. Untuk kelompok 1 membahas tentang hasad dan dendam, dan untuk kelompok 2 membahas tentang ghibah dan fitnah, dan kelompok 3 yaitu membahas tentang namimah. Silakan, Nak. Ya, baiklah, karena waktunya sudah 5 menit, silakan perwakilan dari kelompok untuk menyampaikan persentasenya, untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ayo, kelompok 1, siapa tadi? Tika, Bu. Ya, silakan, Nak. Apa dampak negatifnya hasad dan dendam, dan bagaimana cara menghindarinya? Aduh, bentar ya, Bu. Ya, Nak. Baik, di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi Sartika dari Putri Purba, perwakilan dari kelompok 1, akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun dampak negatif dari perilaku hasad ialah yang pertama itu merusak pahala amal baik yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian menyiksa batin sendiri karena semakin banyak orang mendapat kesenangan semakin gusar hatinya. Kemudian cara menghindari sifat hasad ialah senantiasa bersyukur terhadap nikmat Allah dan berusaha menyenangkan orang lain. Kemudian dampak negatif dari perilaku dendam ialah tertutupnya jalan keimanan seseorang. Kemudian hilangnya rasa tenang dalam jiwa seseorang. Kemudian cara menghindari sifat dendam ialah yang pertama, seseorang hendaknya menahan diri dari sikap marah. Jika tidak bisa menahan amarah, sebaiknya berbuat buruk kepada orang yang sedang marah. Kemudian cara menghindarinya bersifat sabar dan tetap memohon pertolongan dari Allah. Sekian hasil diskusi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penyampaian hasil diskusi dari kelompok 1 sudah cukup bagus. Nah, selanjutnya yaitu kelompok 2. Ayo, siapa perwakilannya? Kelompok 2, silahkan. Saya, Bu. Ya, siapa Nak namanya? Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu Tanjung. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi di sini dampak negatif perilaku fitnah yaitu dapat menimbulkan kesengsaraan dan keresahan. Kemudian dapat memecahkan kebersamaan dan tali silaturahmi, juga dapat mencelakai dan merugikan orang lain. Kemudian dia juga bisa masuk neraka. Lalu cara menghindari sifat fitnah yaitu selalu waspada dan hati-hati, jangan membuka aib orang lain, kemudian jangan menumbuhkan rasa persamaan dan kasih sayang antar sesama manusia. Membiasakan diri bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu merasa cukup atas segala pemberian Allah. Itu saja, Bu, dari yang hasil kami diskusikan. Iya, terima kasih kepada kelompok 2. Dari hasil diskusi kelompok 1 dan kelompok 2 tadi sudah cukup bagus untuk menyampaikan tentang dampak negatif dan cara menghindari perilaku hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Nah, di sini Ibu akan memberikan penguatan tentang dampak negatif dan cara menghindari perilaku hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah.
Tadi kan teman-temannya sudah mengatakan apa saja dampak negatifnya dan cara menghindarinya. Sungguh banyak ya dampak negatifnya dari hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Untuk itu, kita harus senantiasa menjauhi perbuatan yang tercela tersebut karena Allah sangat membenci perbuatan tersebut. Nah, cara menghindarinya yaitu kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah yang diberikan pada kita saat ini. Kita harus selalu mendekatkan diri kita kepada Allah, selalu sabar, selalu menerapkan perilaku terpuji pada diri kita. Baiklah, selanjutnya yaitu Ibu akan memberikan kesimpulan. Kira-kira ada temannya yang mau menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ada, Nak? Ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Nggak ada ya? Ada, Nak? Nggak ada, Nak? Tidak, Bu. Ya. Jadi kesimpulannya pada hari ini yaitu hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah adalah perilaku tercela yang harus kita hindari dan harus kita jauhi karena itu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus membiasakan diri kita untuk memiliki sifat yang perilaku yang terpuji. Baiklah, untuk minggu depan, Ibu akan mengasih tugas kepada anak-anak Ibu semua. Carilah sebuah kisah yang jadi tugasnya yaitu carilah sebuah kisah seputar tentang perilaku hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Minggu depan kita akan membahasnya. Baiklah, demikianlah pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan. Apabila Ibu ada salah kata, mohon dimaafkan. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.